Oke teman-teman, ketemu lagi ya di channel saya. Seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudaraku, hari ini kita buat konten lagi ya. Sebenarnya hari ini kita membahas kewajiban kita sebagai driver DT ya. Walaupun unitnya apa saja, di tambang atau di kota, sama saudaraku. Oke, sebelum kita lanjut, saya mengucapkan terima kasih banyak semua subscriber saya ya, yang suka mensupport channel saya sampai segede ini saudaraku. Dan rekan-rekan teman sekerja saya dan sahabat-sahabat YouTuber dimanapun Anda berada. Kalau bukan berkat dukungan Anda saudaraku semua, saya bukan siapa-siapa saudaraku. Saya hanya orang biasa. Itu dia. Dan juga saya tidak lupa mengucapkan bila ada kata-kata saya yang salah ucap, salah ngomong, salah penyampaian, mohon maaf sebesar-besarnya. Karena saya hanya manusia biasa. Tidak luput dari kesalahan dan dosa saudaraku ya. Jadi temanya hari ini, konten kita sebelum kita mulai saudaraku. Apa sih kewajiban kita sebagai driver bila mengemudikan kendaraan pada saat jalan? Contohnya ini kejadian kemarin, maksudnya yang sudah berlalu. Seumpama kalau biasanya kita bawa mobil, saudaraku, kadang-kadang ada yang menimbulkan kebakaran seperti apa. Jadi ini saya berbagi buat pemula ya. Mungkin bagi senior yang dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian saudaraku ya. Ini hanya sebuah konten. Saya hanya buat konten untuk supir-supir pemula biar mengerti. Begitu saudaraku ya. Jadi saya bahas kali ini, seumpama kita membawa kendaraan 10 roda unitnya. Tiba-tiba kita bermuatan atau di saat mengendalikan DT bermuatan di jalanan atau kita sedang laju, apabila ada bau tak sedap atau bau menyengat, biasanya itu kalau ada konslet, kabel, atau konslet bagian elektrik, pasti di dalam ruangan kabin ada kode. Kode yang pertama apa saudaraku? Bau tak sedap, bau hangus. Kalau seumpama kita di dalam kabin ada mencium bau hangus, apa yang dilakukan sebagai driver? Ini yang saya maksud buat supir-supir pemula ya. Kita harus mengambil tindakan cepat. Jadi selanjutnya apa yang dibuat kalau ada tercium bau hangus di dalam kabin? Kita harus parkir unitnya dengan aman, tidak mengganggu orang lain atau mobil-mobil yang lain yang lewat. Langkah pertama kita lakukan, matikan kunci kontak. Itu saudaraku. Habis itu langkah kedua apa lagi? Kita lari mematikan tombol on off-nya saudaraku. Harus pemutus listrik. Langkah ketiga apa? Kita cek bagian sekring. Lihat sekeliling apa. Yang langkah keempat apar disiapkan. Itu saudaraku. Apabila apar kita semprotkan belum mati apinya di dalam, apa yang kelima? Kita menggunakan lumpur. Itu dia. Bila ada lumpur kita pakai lumpur pun boleh saudaraku. Tapi intinya saya pesankan buat Anda supir-supir pemula, jangan panik. Kalau ada yang begitu, tenang dulu. Ini pengalaman dari saya, saudaraku ya. Karena saya juga pernah kena mengoperasikan unit. Saya dalam perjalanan bermuatan berat, muat batu bara. Tiba-tiba ada bau hangus, bau tak sedap. Langkah itu saya gunakan. Terutama parkir dengan aman. Yang aman, tidak berbahaya. Matikan engine, matikan on off-nya. Itu langkah kedua. Baru kita mengecek sekeliling di dalam dashboard. Dari mana puncak kebakarannya, saudaraku.
baru kita siapkan apar. Jangan lupa apar itu pasti ada dalam unit, saudaraku. Buat menghindari kebakaran kecil. Lumpur kalau ada di pare-pare kita bisa gunakan bila darurat. Begitu, saudaraku. Oke, kita lanjut. Bagaimana caranya kita melihat on off dimatikan. Itu sangat membantu, saudaraku. Oke, mari kita lanjut. Setelah kita parkir aman, jadi kunci kita matikan total. Setelah kita mematikan total kuncinya, saudaraku, kita buka pintu, pasang sepatu, lanjut kita pasang sepatu, turun dari unit ya. Oke, kita lanjut turun dari unit. Oke, saudaraku, ya cepat-cepat mematikan off. Ini on ini ya. Kita cepat-cepat mematikan ini, saudaraku. Nah, kalau dia larinya ke depan, ada tulisan off, berarti pemutus arus listrik sudah putus ya, tidak bersambung. Jadi bisa mengurangi efek percikan api tadi yang ada di depan dashboard ya. Nah, jadi kalau dia posisi begini berarti on. Jadi bila ada konslet percikan api di depan atau di dalam kabin, kita setelah mematikan kunci kontak, kita amankan ini, saudaraku ya. Kita matikan ini. Ini kita matikan, posisikan off. Setelah begitu berarti baru kita naik ke kabin, memastikan yang mana yang konslet yang muncul percikan api tadi, saudaraku. Jangan salah arah, salah sasaran menembak apar ya. Seperti itu ya. Kalau sudah begini berarti on off putus ya. Sudah mati. Jadi setrum dari aki tidak nyambung lagi ke depan bagian sekring ya. Oke, kita lanjut, saudaraku. Oke, setelah teman-teman ya, kita naik, periksa sudah mematikan off. Jadi pastikan posisi aparnya ada isi ya. Ini ada isi warna hijau. Kita buka pengloknya ini, kita buka pinnya ini ya. Kita buka, sekarang kita pastikan di mana yang konslet, saudaraku ya. Apakah di tempat sekring ini kita buka? Bila ada, kalau di sini seumpama ada percikan api, jadi kita bisa semprotkan pakai apar ya. Karena di setiap unit semua ada aparnya, saudaraku ya. Jadi setelah kita semprotkan apar masih hidup, setelah aparnya habis masih hidup api kecil tadi, kita juga wajib menggunakan lumpur yang ada di paret ya. Ini sebagai contoh, saudaraku. Atau di tempat-tempat kabin yang lain, seumpama atau radio yang konslet bau hangus atau panas terbakar, kita juga bisa menggunakan apar ini. Kita tembak sasaran yang tepat. Dari mana arahnya angin, kita ikuti arah angin ya. Menyemprot apar, saudaraku ya. Karena kita tidak bisa menyemprot sembarangan ya. Atau di sini yang ada konslet percikan api, kita juga bisa menyemprotnya pakai apar, saudaraku. Jadi kita sebagai supir, di mana ada percikan api, apar adalah penolong pertama menyemprot kebakaran tadi. Maksudnya itu percikan api yang konslet yang lagi menyala, kita bisa menggunakan apar. Apabila api sudah membesar, itu api sudah jadi musuh, kita tidak bisa menjinakkan lagi, saudaraku. Tapi kalau dia masih kecil apinya atau masih berasap, kita masih bisa memadamkan dengan apar, saudaraku ya. Itulah gunanya, fungsinya. Setiap kita mengendalikan unit atau menyupir, kita pastikan aparnya dulu, saudaraku. Kalau P2H ya. Dan ini sangat bermanfaat. Bila ada darurat kebakaran dalam kabin, apar yang ada di dalam sini box, kita bisa ambil, saudaraku ya. Memadamkan tadi api yang masih kecil. Itu maksud saya, saudaraku ya. Jadi kita sebagai driver tidak bisa panik. Harus fokus dan tenang. Jalankan kewajiban yang tadi yang saya sudah contohkan tadi ya. Ini, saudaraku, hanya sebagai contoh buat supir-supir pemula ya. Setiap Anda membawa unit dump truck, pastikan di dalam kabin ada apar ya, yang sudah tersedia. Jadi bila ada konslet percikan api di dalam kabin, kita wajib mematikannya sebagai driver ya. Karena api bisa dijinakkan kalau masih kecil. Kalau sudah besar, saudaraku, kita tidak bisa menjinakkan sudah. Sudah jadi musuh terbesar. Bisa menghanguskan dump truck kita, terbakar sebagian dashboard dan jok yang
berhubungan dengan karet, saudaraku. Oke, kita lanjut. Semoga bermanfaat kontennya, saudaraku. Oke, teman-teman, seperti itu tadi contoh yang saya buat ya, untuk mematikan percikan api yang ada di dalam kabin, saudaraku. Jadi ini apar sangat berguna di dalam kabin apabila kita ada kendala seperti itu tadi ya. Ini sangat bermanfaat, berguna sekali, saudaraku. Jadi kita bawa kendaraan, walaupun Avanza, walaupun dump truck, usahakan ada aparnya di dalam. Jadi bila ada konslet di waktu kita sedang mengoperasikan kendaraan, wajib supir menyetop mobilnya di jalan yang aman agar tidak menghalangi orang lain yang lewat di lalu lintas ataupun di lalu lintas tambang, saudaraku ya, atau lalu lintas kota. Jadi seperti itu tadi caranya, saudaraku ya. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kontennya tadi ya. Jadi ini saya buat hanya untuk pemula, mengingatkan kalau ada konslet kelistrikan di bagian kendaraan kita, jangan panik. Tenangkan dulu pikiran. Usahakan jalankan tadi yang sesuai yang saya ada di video saya tadi, saudaraku ya. Seperti itu. Nah, karena kita semua supir sama. Cuma biasanya orang itu kalau kena musibah seperti itu, kendala, kadang-kadang panik, lupa semua tadi, saudaraku, lupa. Jadi kita harus tenang. Utamakan mobilnya parkir dengan aman, matikan engine, kunci kontak, dan juga on off. Lock on off pemutus arus listrik dari aki. Begitu, saudaraku. Kalau mobil besar semua ada ya. Semua ada on off pemutus arus listrik dari aki ke listrik ke depan kabinnya. Begitu, saudaraku. Oke, saudaraku. Ini hanya konten ya, sebuah konten, dan juga mengingatkan supir-supir pemula bila mendapatkan mengalami kejadian seperti itu tadi. Kendala-kendala ada percikan api di waktu sedang berjalan bawa muatan, saudaraku ya, karena saya pernah mengalami seperti itu. Tapi saya lakukan seperti itu tadi, 3 hal, 4 langkah, 5 langkah, alhamdulillah saya bisa mengendalikan percikan api kecil tadi. Tapi kalau sudah apinya membesar, itu bukan bisa lagi dijinakkan, saudaraku, kecuali pemadam ya. Itu sudah jadi musuh besar. Kalau sudah api jadi besar, musuh sudah, saudaraku. Tapi kalau masih kecil, masih kita bisa kendalikan apapun itu. Itulah kewajiban kita sebagai driver, saudaraku ya. Oke, kurasa cukup sampai di sini. Kita membahas tadi masalah percikan api sebagai tugas driver, seperti apa langkah. Seperti itulah tadi di konten saya, saudaraku. Oke, bila ada kata-kata saya yang salah tadi ya, atau salah penyampaian ya, mohon maaf sebesar-besarnya, karena ini hanya sebuah konten, saudaraku. Jadi kalau merasa baik, bisa diambil yang baiknya. Kalau merasa tidak betul, dibuang, saudaraku. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Itu aja. Nah, jadi saya bertekad berbagi, bukan bermaksud apa-apa, saudaraku. Ini hanya berbagi pengalaman sedikit ya, yang ada dari saya. Oke, semoga kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya, saudaraku ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam driver Indonesia.